Jadi sebenarnya COVID-19 yang awalnya berasal dari Wuhan itu, yang kemudian menjadi hot issue sejak Januari sampai sekarang ini, yang sudah menular di lebih dari 200 negara, ya tepatnya 210 negara, sampai sekarang trennya berubah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ada dua hal tentang COVID itu sendiri. Yang pertama adalah tentang penyakitnya, dan yang kedua adalah tentang isunya. Jadi COVID ini adalah pendatang baru, ya, warga baru bagi kita di sini. Selain pernah ada TB, pernah ada dulu adalah SARS. SARS itu adalah generasi sebelum COVID. Ya. Kemudian juga pernah ada MERS, ya, dan penyakit-penyakit infeksi lainnya. Secara penyakit, pasti memang penyakitnya akan muncul namanya pandemi. Dan ketika terjadi pandemi, ya, nanti akan terbentuk namanya semacam keseimbangan yang disebut dengan herd immunity. Jadi yang tentang penyakit itu sendiri tetap tidak akan bisa hilang, bahkan mungkin nanti sampai dalam waktu yang lama penyakit ini akan tetap ada. Sama seperti TBC, sampai sekarang pun masih tetap ada. Itu yang pertama adalah penyakitnya. Jadi terhadap penyakitnya gimana? Penyakitnya tetap dibiarkan, tetapi kita adalah mengetahui bagaimana cara mengantisipasi penyakitnya sendiri. Obat-obatan, vaksin, dan lainnya belum ditemukan. Jadi yang bisa dihindari adalah tentang satu, perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan setiap kita habis melakukan sesuatu. Kemudian hindari setelah cuci tangan atau untuk memegang bagian mulut, hidung, ataupun mata. Perilaku berikutnya apa? Biasakan memakai masker. Dan berikutnya apa lagi? Hidup sehat, sehingga dengan kondisi yang sehat dan olahraga yang teratur, kita akan bisa menjaga kondisi imunitas kita tetap baik. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Yaitu social distancing, jaga jarak. WHO menyarankan jarak 1 meter. Kemudian kalau BNPB ada 2 meter dan sebagainya, itu adalah enrich, pengayat. Tapi yang jelas dari WHO menyarankan jarak 1 meter. Itu tentang penyakitnya sendiri. Yang kedua adalah bagaimana terkait dengan isunya. Isu COVID itu sudah menimbulkan dampak ikutan yang luar biasa. Hotel menjadi sepi, mal menjadi sepi, pasar menjadi sepi, dan yang lainnya, sehingga menimbulkan masalah yang luar biasa. Nah, terkait dengan penanganan isu COVID, beberapa daerah memang menempuh hal yang berbeda-beda. Ada yang PSBB, ada yang kemudian social distancing ketat, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan DIY ini yang kita lihat, ini sebenarnya penanganan COVID-nya sudah bagus, ya. Jadi kita bilang itu under control, kasusnya juga enggak terlalu, ya istinya masih terkontrol lah, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu yang kemudian bisa menjadi salah satu role model bagaimana ini akan menerapkan perilaku penanganan COVID. Jadi semoga kita dari PBID ini akan tetap bisa menjalin kerjasama yang baik, bagaimana kita melibatkan partisipasi masyarakat, kemudian kita bagaimana nanti merubah pola hidup yang sehat dan sebagainya. Di satu sisi kita bersedih karena COVID ini menimpa banyak hal sektor, tapi satu sisi lain bahwa ternyata ada loh pola hidup sehat dan bersih dan yang lain. Semoga ini adalah new model atau new era untuk penyesuaian terhadap COVID. Terima kasih dari saya. Saya akhiril kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Dengan penanganan COVID ini yang maksudnya tadi dipastikan under kontrol, itu apakah ini sudah menerapkan normal tetap di kira-kira
sebenarnya ya gini, harus dipahami adanya herd immunity ya. Herd immunity itu artinya keseimbangan ketika terjadinya pandemi. Itu keseimbangan antara penyakit ini. Contoh, TBC herd immunity-nya sudah terseimbang. Artinya apa? Setiap satu hari TBC saat ini adalah paling tinggi, 3.014 kasus per hari meninggal karena TBC ya. Memang kita ini ya under control itu artinya apa? Antara pasien yang sakit dengan fasilitas kesehatan yang ada itu masih terpenuhi, tercukupi. Artinya kalau masih tercukupi, nggak mungkin kemudian kita ini hanya berpikir terhadap COVID saja, kan kasihan kasus yang lain. Nah, kasus serangan jantung, kasus stroke yang jika kemudian terjadi outbreak yang luar biasa, kemudian rumah sakit tidak mampu mengcover, maka yang terjadi apa? Rumah sakit akan fokus terhadap penanganan COVID, pasien di luar COVID akan terbengkalai. Nah, artinya sebenarnya under kontrol itu artinya pasien COVID masih bisa tertangani dengan semua protokol yang ada, pasien di luar COVID, ya, TBC dan lain-lain itu juga masih terkontrol tangani dengan baik. Itu sebenarnya yang terjadi. Dan itu saya melihat ini sudah bagus, ya. New normal itu begini. Jadi COVID ini adalah pendatang baru dan biasa memang kita ini manusia sejak namanya penyakit infeksi itu adalah hal yang menakutkan bagi kita. Dimulai sejak 1330 ketika yang disebut dengan Black Death. Black Death ini di zaman dulu itu tidak tahu apa ini Black Death. Ternyata sekarang sudah ketahui Black Death ini adalah penyakit Yersinia pestis, yaitu kutu yang menumpang di tikus yang kemudian dia menginfeksi manusia. Nggak ada yang tahu seperti itu, sehingga Pak, Black Death ini menimbulkan kematian sampai 100 juta. 1.600 itu baru ditemukan mikroskop. 1935 itu baru ketemu namanya penisilin. Itu pun nggak sengaja Alexander Fleming karena laboratoriumnya jorok, akhirnya dia bisa ketemu itu. Ketika ada Perang Dunia Kedua 1941 itu akhirnya ada uji coba massal terhadap itu, dan ternyata angka infeksi pada perang itu menurun. Nah, siapa tahu dengan adanya COVID ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan itu akan menimbulkan sesuatu yang sangat berguna untuk umat manusia di masa depan. Ya. Intinya kita mulai harus persiapan bagaimana kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, kemudian hari itu memperhatikan protokol kesehatan kaitannya dengan COVID. Para ahli epidemiologi, para dokter menyampaikan COVID ini kan tidak akan hilang sama sekali. Oleh karena itu, ini mulai minggu depan kita sudah siapkan. Jadi nanti di bidang pendidikan misalnya. Pendidikan di new normal itu seperti apa? Selama ini anak itu belajar satu bangku 2 orang, tidak pakai masker, cuci tangan itu boleh iya boleh tidak. Nah itu nanti bisa dilakukan. Apakah kemudian satu kelas yang biasa di 30 itu di 15 supaya jaga jarak? Tapi ini belum ya, ini cuma nanti mau kita susun SOP seperti itu. Atau mau kita teruskan sekolah itu yang kelas tertentu itu online, yang kelas tertentu klasika, supaya jumlah bangku di sekolah itu cukup. Ini kalau sekolah. Di bidang ekonomi, pariwisata, tempat wisata harus melakukan apa saja dalam rangka untuk protokol kesehatan COVID. Kalau satu tempat itu setelah kita analisis hanya boleh didatangi oleh 100 orang, maka orang yang ke 101 itu harus antri di tempat lain. Kita berikan, silahkan pergi dulu, nanti kalau sudah yang satu keluar maka yang ke 101 boleh masuk. Rumah makan juga seperti itu. Hotel, tamu berapa, harus ada hand sanitizer berapa, harus ada tempat cuci tangan berapa, satu kamar maksimal isi berapa, itu harus ada protokolnya nanti. Lalu kehidupan di pasar, kehidupan di tempat-tempat hiburan dan seterusnya itu akan menjadi bahan pertimbangan
untuk menyusun SOP. Nah, gugus tugas itu kan ada bidang-bidangnya, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan lain-lain. Itu masing-masing akan menyusun protokol bagaimana new normal bisa kita laksanakan. Nanti Bu, ada pertanyaan? Kapannya belum bisa ditentukan. Yang jelas begini, mungkin bisa kita hitung bahwa bantuan sosial kita itu sampai Juli. Ya, maka harus kita perhitungkan bagaimana kita cermat betul menghitung bahwa ekonomi itu sudah mulai bergulir pada saat bulan Juli setidak-tidaknya. Kan gitu. Ini kan baru banyak bansos-bansos yang kita sampaikan. Semuanya 3 bulan sampai dengan April, Mei, Juni kan. Berarti Juli kan sudah tidak ada. Nah, bagaimana supaya setidaknya Juli itu masyarakat sudah bisa beraktivitas secara ekonomis. Kalau berkepanjangan terus, saya kira pemerintah maupun masyarakat juga akan kesulitan. APBD juga terbatas, APBN juga terbatas, masyarakat juga ingin mengembangkan diri, terima bantuan tetapi tidak bisa beraktivitas secara ekonomi juga akan menyusahkan. Tetapi sekali lagi, walaupun nanti ke depan akan kita lakukan seperti itu, protokol kesehatan tetap menjadi yang nomor 1. Jadi sampai dengan hari ini kan pendidikan sampai dengan 29 Mei itu masih melaksanakan pendidikan pembelajaran online. Tetapi tentu kita nanti harus sudah mulai mempersiapkan ke depan. Kalau kita sudah mau menerapkan new normal, itu SOP yang harus dilakukan seperti apa. Tadi saya menyampaikan, satu kelas biasanya isinya 30 sampai 36. Satu bangku dipakai 2 orang. Itu kan tidak boleh di masa Covid. Maka sangat mungkin itu hanya akan dihuni satu meja 1 orang. Sehingga jalannya hampir 2 meter gitu kan jaraknya. Lalu yang separuh mana? Apakah nanti kemudian gantian masuknya? Pada saat separuh kelas itu di kelas, maka yang separuh kelas online. Besok lain waktu minggu depan ganti orang dan seterusnya. Lalu cuci tangannya seperti apa, kewajiban maskernya seperti apa. Kalau dulu terlambat dapat poin, sekarang nggak pakai masker poin kan begitu. Nah itu yang nanti akan dirumuskan oleh bidang kesehatan. Bidang pendidikan. Apa Mbak? Ini kan sudah ini juga masa tanggal darurat kan dari 29 Mei. Apakah ada evaluasi atau perpanjangan itu? Ya, jadi kita sudah melakukan evaluasi masing-masing bidang. Kemudian dari evaluasi masing-masing bidang nanti tentu akan diplenokan. Sebelum 29 tentu sudah ada keputusan Bapak Gubernur untuk memperpanjang atau mengganti, atau kalau memperpanjang berapa lama, kalau mengganti seperti apa, tentu dari hasil evaluasi yang nanti akan diplenokan sebelum tanggal 29.